Halo, selamat siang. Saya Muhammad Rizal dari akuntansi kelas AK101 jurusan PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaplikasian fungsi linear dalam matematika bisnis. Ini adalah tugas UAS di pelajaran matematika bisnis. Untuk submateri yang saya bawakan ada 8 materi, 1 fungsi permintaan, 2 fungsi penawaran, 3 keseimbangan pasar, 4 fungsi biaya tetap, 5 fungsi biaya variabel, 6 fungsi biaya total, 7 keuntungan kerugian dan break even point, dan terakhir kesimpulannya. Yang pertama ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan di mana P sama dengan harga per unit barang, A sama dengan konstanta, B sama dengan parameter yang menunjukkan kemiringan atau slope dari kurva permintaan. QD sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Di sebelah kanan ada contoh dari fungsi permintaan. QD, rumusnya adalah QD sama dengan A min BP. Dari fungsi permintaan ini terlihat ada jenis slope negatif, slope nol, dan slope tak terhingga. Selanjutnya, fungsi permintaan contoh dari fungsi permintaan untuk keberlangsungan sebuah proyek. Seorang pengembang membutuhkan 100 galon premium setiap bulan. Terlepas dari berapapun harganya, tentukan fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Di sebelah kanan ada penyelesaiannya dengan rumus QD sama dengan Q1 sama dengan 100 galon di QD, Q1 adalah 100, fungsi penawaran, di mana P sama dengan harga per unit barang, C konstanta, D parameter yang menunjukkan kemiringan dari kurva permintaan tersebut, QS kuantitas yang ditawarkan. Fungsi penawaran rumusnya adalah QS sama dengan C tambah DP. Di sebelah kanan ada berikut adalah contohnya dari fungsi penawaran. Contoh dari fungsi penawaran adalah masyarakat perkotaan menerima penawaran air bersih dan sehat dari pihak pihak PDAM. Setiap keluarga dikenakan biaya bulanan sebesar Rp500.000 tanpa memandang jumlah air yang dikonsumsi dalam meter kubik. Tentukan fungsi penawar yang sesuai dan gambarkan grafiknya. Penyelesaian pada soal contoh di masyarakat perkotaan ini adalah P sama dengan P1 sama dengan 500. Dan di bawah berikut tabelnya, tabel contohnya. Selanjutnya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar mempunyai 2 rumus. Yang pertama PD sama dengan PSP atau QD sama dengan QS. Dan ini juga adalah berikut contoh dari keseimbangan pasar. Selanjutnya fungsi biaya tetap. Dalam grafik di atas dapat diamati bahwa meskipun perusahaan tidak melakukan produksi, tetap ada biaya tetap sebesar nilai A rupiah yang harus ditanggung. Fungsi biaya variabel dari grafik di atas terlihat bahwa jika perusahaan tidak melakukan produksi, maka tidak ada biaya variabel yang dikeluarkan. Fungsi biaya total pada diagram Cartesius, garis biaya total TC merupakan kombinasi dari garis biaya tetap dan garis total biaya variabel atau TVC dengan rumus C sama dengan Q titik C per unit. Keuntungan, kerugian, dan break even point. Jika P
kurang dari 0, maka perusahaan memperoleh laba. Jika P kurang dari 0, maka perusahaan memperoleh laba. Jika P sama dengan 0, maka perusahaan berada dalam kondisi pulang pokok. Rumus dari grafik break-even point R sama dengan C dengan grafiknya sebagai berikut yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya, dari keuntungan, kerugian, dan break-even point, biaya total sebuah perusahaan yang memproduksi sejenis barang ditunjukkan oleh C sama dengan 30.000 plus 100 Q, dan penerimaan totalnya R sama dengan 200 Q. Beberapa unit perusahaan tersebut berproduksi agar berada pada posisi impas atau pulang pokok. Penyelesaiannya, keadaan pulang pokok akan tercapai bila penerimaan total sama dengan biaya total. Contohnya, C sama dengan R 30.000 plus 100 Q sama dengan 200 Q, 30.000 sama dengan 100 Q sama dengan 300. Jadi, agar perusahaan tersebut berada pada posisi pulang pokok, impas seharusnya berproduksi sebanyak 300 unit. Keuntungan dari biaya total sebuah perusahaan yang memproduksi sejenis barang ditunjukkan oleh C 30.000 ditambah 100 Q dan penerimaan totalnya R sama dengan 200 Q. Dan rugi atau untungkah bila perusahaan tersebut berproduksi 400 unit? Penyelesaiannya adalah bila Q sama dengan 400, bila produksi perusahaan adalah 400, maka P positif atau negatif, Q-nya 400, C sama dengan 30.000 plus 100 Q sama dengan 30.000 plus 100 dalam kurung 400 sama dengan 70.000. R-nya 200 Q, 200 di dalam 200 dalam kurung 400 sama dengan 80.000. Oleh karena R 80.000, maka C sama dengan 70.000. Perusahaan tersebut memperoleh keuntungan yang positif. Dari kesimpulan materi yang saya bawakan ini, dalam ekonomi fungsi linear diterapkan pada konsep seperti permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, dan analisis biaya. Kedua, melalui pendekatan matematis, permasalahan ekonomi dapat dimodelkan, dianalisis, dan diselesaikan secara sistematis. Sekian presentasi dari saya. Semoga mendetail dan juga jelas dari presentasi saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.